Halo guys, ketemu lagi dengan saya Vini Afriniana Simorangkir. Saya akan menjelaskan itu matematika terkait dengan IPA. Sebelumnya, matematika itu kan kemampuan manusia untuk berhitung sama tuanya dengan kemampuan manusia untuk menulis. Eh, jadi misalnya gini guys, jadi mengetahui beberapa jumlah barang yang dimiliki mereka, kita kita ambil contohnya gitu kan. Kita menghitung jumlah ternak yang mereka miliki. Misalnya mereka memiliki ternak ayam gitu kan. Jadi ternak ayam orang itu adalah 48 buah gitu kan. Jadi ternak ayam mereka itu bisa dihitung dengan melalui jari gitu. Jadi angka 1, 2, 3 sampai ke 48. Tuh, jadi kan guys, jadi hubungan matematika sama IPA ini memiliki peran yang sangat erat dan baik dalam bahasa maupun hitungan dan sebagainya. Kayak matematika tuh kalau di dalam IPA itu tuh sebagai menjadi dasar gitu, dasar logikanya gitu. Misalnya kayak di fisika gitu kan, gerak kesatuan massa gitu kan. Jadi dikaitkan dengan logikanya ke matematika. Jadi matematika itu menjadi dasar perhitungan lainnya, sebagaimana kita dengar bahwa memang ilmu matematika itu memang gudang ilmu gitu, nggak di IPA aja gitu. Matematika tuh juga matematika tuh juga berkaitan dengan IPS, ke tentang keekonomian, ke akuntansi. Jadi matematika ini sumber ilmu gitu, gudang ilmu gitu. Jadi matematika ini secara luasnya itu dia itu secara logika tuh matematika itu menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu loh guys. Jadi matematika itu menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di IPA-nya gitu. Di IPA-nya tuh di mana permasalahannya itu? Itu di kayak di fisika, itu secara logikanya kita kayak rumus-rumus kecepatan gitu kan. Jadi ada hukum-hukum Newton gitu kan. Jadi itu kayak secara logika aja gitu dikaitkan dengan matematika. Jadi secara lebih jelasnya lagi kan guys, biar kalian tahu, IPA itu sebagai pengukur jarak, dan logikanya itu misalnya jarak rumah si A ke rumah si B gitu kan. Jadi kalau di matematika ada juga kayak gitu, antara berenangnya si Doni sama si Dani, kayak gitu kan, sama kan, itulah logikanya gitu kan, sebagai media untuk menentukan hukum gitu kan. Jadi di MTK ini, di matematika ini sama IPA itu sama kayak di fisika gitu kan. Jadi matematika ini menentukan hukum gitu. Kalau di fisika kan ada tuh hukum Newton, hukum gravitasi dan lain sebagainya macamnya gitu kan. Itu sebagai rumusan untuk suhu diambil dari rumusan fisika. Jadi kalau yang di MTK ini itu bisa diambil kayak di fisika gitu kan, ada rumus suhu, satuan Kelvin, satuan Kelvin Celcius, dari Kelvin ke Celcius. Jadi bisa kita logikakan kan dengan matematika gitu. Jadi sama-sama rumus yang diambil digabungkan dan dipakai dari matematika ke fisika. Bukan fisika aja kok yang pakai kayak gitu. Di kimia pun juga mereka juga mengambil secara logikanya dari matematika. Tapi yang paling umumnya yaitu yang digunakan rumus logika di IPA ke MTK itu adalah fisika yang paling kuatnya. Jadi bukannya matematika aja yang memiliki terkait gitu dengan IPA, tapi IPA juga memiliki kekaitan dengan matematika. Kan secara sederhananya lah ya, suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematika atau sistematis tentang gejala alam. Perkembangan IPA tidak hanya ditunjukkan oleh kumpulan fakta, tetapi juga oleh timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Jadi IPA ini guys tidak luput dari kesalahan. Jadi dia memberi masalah gitu, tapi matematika penyelesaiannya. Misalnya gini kan guys, contohnya kayak di kasus fisika itu ada tuh jarak antara rumah si Doni ke rumah si Dani berapa meter gitu kan. Jadi yang digunakan itu rumus fisika itu udah rumus turunan dari matematika itu sendiri. Jadi matematika itu menjadi satu tumpuan untuk menyelesaikan satu masalah gitu. Jadi penyelesaian eksas untuk masalah-masalah yang kritis tidak mungkin bisa didapatkan hanya masa darurat. Oleh karena itu perlu pendekatan akurat.
menghasilkan penyelesaian masalah yang terbaik. Matematika yang murni dalam membentukkan masalah yang sebelumnya. Jadi guys, kalau kayak di IPA gitu kan, kayak di fisika itu ada tuh kan, untuk menentukan suhu gitu kan, berapa suhu dari Kelvin ke Celcius gitu kan, berapa derajat kayak gitu kan. Jadi itu logika kita tuh menghitungnya itu dari matematika, dari rumus tumpuan dari matematika tersebut. Jadi kan guys, saya sendiri dapat menyimpulkan bahwa peranan itu dapat menemukan matematika itu gini, peranannya tuh sebagai gimana ya, gini lah secara sederhananya biar paham kita, gini, IPA itu memberi masalah, tetapi kalau kita menyelesaikan masalah dari soal IPA, kita menggunakan rumus logikanya itu matematika. Matematika juga memiliki peran erat dari IPA, yaitu karena kalau dari IPA itu ada masalahnya, tapi terus didorong sama matematika untuk menyelesaikan masalah. Jadi matematika itu terus bisa berkembang gitu. Jadi kalau matematika itu bisa berkembang dan terus berkembang, dan akhirnya matematika itu menjadi suatu tumpuhan ilmu yang paling penting di semua bidang. Bukannya hanya di IPA aja guys, ilmu matematika itu penting, tapi di semua bidang, baik itu IPA maupun IPS, itu juga memiliki terkait dengan matematika itu sendiri gitu. Jadi matematika itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, baik itu masyarakatnya itu tidak sekolah maupun sekolah, mereka juga harus mengerti gitu matematika, karena matematika itu ilmu intinya yang paling penting yang harus dikuasai lah gitu. Tidak dikuasai 100%, tapi setidaknya beberapa persen itu bisa kita ngerti gitu. Jadi kalau kayak di ekonomi kita sendiri, kita tuh menggunakan tuh ya matematika guys, bukannya yang lain. Jadi kita paling penting itu matematika. Jadi kan guys, IPA tuh juga tadi udah saya bilang ada tuh peran matematika ke IPA, peran IPA ke matematika. Itu mereka sangat terkait dan sangat terhubung gitu kan. Karena kalau dari matematika itu menyelesaikan permasalahan dari IPA, sedangkan IPA sendiri itu membuat masalah kepada matematika, sehingga matematika lah yang menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi sama kayak kehidupan kita gitu kan. Jadi IPA itu juga memiliki kuantitatif sama kualitatif. Kalau kualitatif merupakan metode untuk mencari data kemudian mengumpulkan yang bersifat memahami dan yang tidak dapat diukur. Sedangkan kualitatif yaitu yang dapat diukur guys gitu kan. Jadi kan guys, kalau kayak kualitatif itu berdasarkan datanya itu, kalau kayak secara umum itu kualitatif itu umumnya jenis data penelitian kuantitatif yang bersifat deskripsi, yaitu yang menggambarkan fenomenal yang ditinjau dan beberapa aspek yang ditangkap oleh peneliti. Tujuan dari kualitatif itu bertujuan untuk memberi gambaran terhadap pertanyaan yang dalam rumus permasalahan. Namun, penelitian akan terus berkembang dan sesuai dengan kondisi yang melakukan pengambilan analisis data. Jadi kan kalau kayak di instrumen kualitatif, yaitu instrumen yang digunakan penelitian itu harus terjun langsung dalam penelitian agar dapat merasakan fakta yang ada. Jadi kan kalau kayak di IPA itu kan, kalau kayak instrumennya itu kayak di kualitatif itu harus terjun kita langsung gitu. Kita terjun langsung untuk apa tuh namanya? Biar kita tuh apa yang kita tanyakan itu langsung kita dapat gitu jawabannya gitu kan. Jadi kita benar-benar harus fenomena gitu untuk mendapatkan jawaban apa yang kita pertanyakan. Makanya di IPA itu kebanyakan anak IPA disuruh itu terjun tuh ke lapangan, langsung melihat tinjauan lokasinya daripada mereka mendapatkan
kayak dari guru-guru gitu. Jadi nggak pala, kalau kayak di IPA tuh nggak pala banyak guru untuk menerangkan, tapi kebanyakan siswanya untuk mencari sendiri gitu dari lingkungan alam bebas, bukan hanya dari guru aja. Berdasarkan objek penelitian itu lebih terpaku daripada suatu objek dan lebih berorientasi terhadap proses penelitian. Jadi IPA itu lebih ke lebih terjun ke satu IPA itu langsung terjun dia ke lapangan untuk meneliti apa yang harusnya diteliti dia. Karena kebanyakan anak IPA misalnya kayak kegundulan hutan, mereka tuh mencari cara gimana cara untuk hutan itu biar lagi dapat tumbuh lagi kan gitu kan. Baru kayak pengasapan itu. Jadi para banyak yang anak IPA itu mencari celah untuk gimana mendapatkan suatu metode untuk menyembuhkan kayak inilah. Sekarang nih kayak sekarang kan lebih tuh virus corona. Jadi para anak-anak IPA, kedokteran atau medis itu mencari cara gimana virus corona itu bisa hilang gitu kan. Bisa hilang dan medis pun juga mendapatkan salah satu membuat racikan obat untuk gimana masyarakat itu biar cepat sembuh dari virus corona. Tapi ya kita kebanyakan berdoa juga, dan medis pun juga meminta kepada para pemerintah untuk menyuruh masyarakatnya untuk di rumah saja, karena mereka tidak mau virus corona itu makin menyebar gitu kan. Sama kayak gitu juga di IPA. Di IPA itu dia berorientasi itu, mereka itu mencari supaya apa yang mereka ingin dapatkan itu mereka dapatkan gitu jawabannya, dan pasti proses di kualitatif itu juga digunakan adalah induktif tuh. Kalau yang bersifat relatif itu kan guys, itu berlandasan fleksibel positivisme atau paradigma untuk menyelesaikan suatu variabel gitu kan. Jadi kayak tadi yang saya bilang itu kayak misalnya kayak suatu rumah si A ke rumah si B gitu kan, berapa jarak yang ditempuhnya, berapa GLBB yang ditentukannya, berapa GLBB atau kecepatan yang diapanya itu kan kita kan menggunakan metode matematika. Secara logikanya itu matematika yang kita gunakan. Jadi kan guys, jadi kalau kayak kualitatif itu dia itu merupakan yang dia tuh menggunakannya tuh secara fakta gitu, yang secara fakta yang dapat diukur, yang dapat kita cari itu benar gitu. Tapi kalau kuantitatif itu tidak dapat kita ukur gitu, kita hanya memahaminya itu dengan logika saja tuh. Jadi kan kuantitatif tadi kan saya bilang kan itu kan tidak dapat diukur gitu kan, tapi itu hanya bisa dari angka saja. Jadi kalau pada umumnya jenis kualitatif itu bersifat angka, adapun yang bersifat deskripsi hanya menjadi pelengkap data yang berbentuk angka saja. Dia juga mempunyai tujuan. Dia juga ada beberapa tujuannya itu menjawab. Kalau kayak di kuantitatif itu kan dia mencari gitu kan faktanya. Tapi kalau di kuantitatif itu dia itu mencari jawaban itu sesingkat-singkatnya mungkin gitu. Tujuannya itu singkat gitu. Jadi tujuan penelitian ini akan mengarah kepada hipotensi penelitian dan arah yang terlihat saja. Dia tidak menggunakan dengan, kalau kayak di kualitatif tadi itu kan dia kan kalau menghitungnya itu kan dengan dengan di kasat mata pun juga kan dia dapat
menghitung gitu. Tapi kalau di kuantitatif tidak, dia hanya yang nyata-nyata aja gitu yang bisa kita hitung gitu. Jadi instrumen yang bisa digunakan di kuantitatif itu instrumen angket, kuesioner, dan instrumen yang lainnya. Kalau kayak penelitiannya itu mereka biasanya bersifat dari suatu objek dia kan. Tapi kalau kayak berorientasi, mereka itu berorientasi itu hasil penelitian, mereka bukannya meneliti. Beda dengan kualitas tadi kan. Kalau kualitas tadi kan mereka kan yang meneliti, tapi kalau yang di kuantitatif itu hanya hasil penelitian aja yang mereka lihat gitu. Dia tuh kalau kayak proses yang digunakan mereka itu deduktif sama induktif gitu kan. Tapi kalau realitas kuantitatif itu dia berlandasan pada filsafat positivis relatif, dipandang sebagai sesuatu yang diangket dan dapat diamati menggunakan panca indera dan dikategorikan dalam bentuk, jenis, warna, dan perilaku, serta tidak berubah, dapat diukur, diverifikasi. Jadi penelitian hanya menentukan beberapa variabel dari objek yang diteliti, kemudian membuat instrumen untuk mengukurnya. Jadi kan guys, jadi tadi kayak seperti yang saya bilang tadi, kalau kayak peran matematika ke IPA itu mereka MTK itu secara logikanya, dan IPA itu memberi masalahnya, itu peran IPA ke matematika. Jadi matematika itu merupakan satu landasan atau objek yang harus dikembangkan oleh IPA itu sendiri, karena kalau kita nggak ada masalah berarti nggak ada tuh kita itu untuk motivasi untuk mendorongnya gitu, untuk maju kan. Sama kayak IPA juga memberi masalah atau memberi dorongan kepada matematika supaya matematika terus maju, dan matematika itu merupakan ke semua pendidikan, bukannya di IPA saja, di IPS pun juga, karena mereka juga menggunakan ekonomi, akuntansi, mereka juga menghitungnya juga secara matematika. Sedangkan di biologi, di PKN ada beberapa yang mereka gunakan matematika kan? Jadi kalau dari yang tadi saya bilang itu kualitatif sama kuantitatif, itu kalau kualitatif itu mereka tuh secara nyata gitu, mereka itu menggunakannya tuh secara nyata. Sedangkan kualitatif itu hanya kasat mata saja, hanya yang terlihat saja. Tapi kalau kualitatif itu mereka mencarinya itu sampai mereka mendapatkan apa yang mereka ingin dapatkan. Tapi kalau kuantitatif itu hanya hasil dari penelitian tersebut gitu guys. Oke guys, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Saya minta maaf karena ada beberapa penyampaian saya yang kurang atau yang nggak mengerti. Saya juga baru kali ini untuk membuat seperti ini. Mungkin ke next time saya akan lebih belajar lagi supaya saya bisa bikin yang lebih bagus. Terima kasih.